Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu rahmatan lil alamin. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wal muqtata min lisani yafqahu qawli. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, ayah bunda yang saya hormati, kajian Majelis Ta'lim Nurul Huda yang insya Allah dibimbing oleh Allah Ta'ala dan juga insya Allah mendapatkan rahmat dari Allah Ta'ala. Senantiasalah kita dalam hidup ini selalu bersyukur pada Allah Ta'ala bahwa pada saat ini kita masih diberikan keberlimpahan kehidupan berupa kesehatan, kesempatan, kedamaian, keselamatan, kesejukan, dan kenikmatan yang lain. Karena itu Allah yang Maha Pengasih penyayang kepada kita semuanya. Bapak Ibu yang saya hormati, malam ini malam 1 Syuro atau 1 Muharram 1448 Hijriah. Namun karena topik kita yang berhubungan dengan tahun baru Hijriah juga pernah kita bahas, pernah kita kaji, pernah kita tadabbur, maka untuk malam hari ini topiknya sesuai undangan di PA Group, yaitu ilmu pembuka pintu rahmat. Ilmu adalah gerbang hidayah dan ilmu sangat bermanfaat untuk seseorang, atau knowledge itu penting, namun harus mengetahui istilahnya fungsi dari ilmu itu. Bapak Ibu yang saya hormati, ada sebuah pesan dari para pendahulu kita bahwa dalam hidup ini kita itu supaya fokus menilai diri sendiri. Misalnya kalau kita ketemu orang yang muda, kita berpikirnya wah itu anak muda belum banyak dosa, sedangkan saya yang sudah tua ini banyak dosa. Jadi berpikirnya fokus pada diri sendiri, bukan kepada kekurangan orang lain. Kalau ketemu orang yang tua, wah itu orang tua sudah banyak ibadahnya, banyak amalnya, sedangkan saya baru sedikit. Fokusnya kepada diri sendiri juga. Kemudian ketemu orang bodoh berbuat dosa, wah itu orang berbuat dosa karena bodoh. Tapi kalau saya berbuat dosa karena saya sudah mengetahui. Fokusnya pada diri sendiri. Kemudian kalau ketemu orang yang alim, berilmu, ya kita juga merendah, oh dia mungkin lebih banyak mengamalkan ilmunya sedangkan saya belum. Jadi jangan sampai kita itu malah fokusnya pada orang lain. Kalau saat ini kan fokusnya pada orang lain kebanyakan, Pak. Kalau saya buka di Wall, di FB mungkin, ya itu anak muda sudah menjelek-jelekan sama pemimpinnya dan lain sebagainya. Itu kan kalau yang muda itu melihat yang tua, oh ini yang tua ini sudah banyak korbannya, sudah banyak amalnya, sudah banyak amal soleh, amal khair dan lain sebagainya, dia tidak mungkin istilahnya mau menjelekkan atau menghina atau mengejek, apalagi benci. Karena di alam semesta ini Allah membuat ilmu alam atau hukum alamnya ini adalah presisi. Apa yang kita tabur, kita tuai, ada sebab akibat. Nah, kalau kita masih muda sudah menghina, sudah ini, ya lihat saja nanti, karena Allah itu syari'ul hisab, Pak. Ya, jadi lebih cepat pembalasannya, atau orang lain mengatakan karmanya. Ini saya sering mengalami. Ya. Tadi siang saya sedekah mulyani ingkung 1 ingkung, Pak. Ada tamu dari Lampung. Sore itu ada orang ngeteri ingkung juga. Lucu ya.
Itu saya juga heran, padahal sebelumnya kita tidak memahami gitu lah. Tidak, wah ini nanti dapat ini, tidak tahu saya. Ya, misalnya seperti itu ya. Jadi ternyata Allah itu seperti itu. Kalau syari'ul hisab, pembalasannya cepat itu ya mudah kita praktekkan. Kita makan cabai kepedesan banyak, nanti balasannya mules dan diare, itu gampangannya seperti itu. Nah di alam juga seperti itu. Nah Bapak Ibu yang saya hormati, sebagai pembuka, mari kita berselancar melihat ayat Allah, ayat motivasi ya, juga sering kita kaji. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadza bayanul linnasi wa hudan wa mau'izatul lil muttaqin. Wala tahinu wala tahzanu wa antum a'launa in kuntum mu'minin. Dan janganlah ya, di atas dulu hadza, ini Al-Qur'an bayanun, penjelasan atau keterangan linasi untuk siapa? Untuk manusia. Wa huda dan petunjuk, wa mau'izatul lil muttaqin dan pelajaran untuk orang yang mutakin. Nah ini sering saya sampaikan kepada penjenengan ya, pelajaran untuk orang mutakin. Orang mutakin itu berarti mempelajari karena mendapatkan mau'idhah. Kemudian setelah mempelajari ya, sering sampaikan kan saya 6M atau 7M. Pertama, M pertama membaca, kemudian mempelajari, memahami, yang ketiga, yang keempat mempraktekkan, yang kelima mensiarkan, yang keenam melestarikan. Kalau di M7 ya tambahi depan itu ada meyakini, kan begitu. Jadi setelah kita itu, maka Allah pesan wala tahinu wala tahzanu, kamu jangan lemah dan jangan berduka cita. Wa antum a'launa, kamu itu lebih tinggi. A'lau dari kata a'la, ngala itu tinggi ya, atas. A'la itu isim ya, adzom atau kalimat superlatif, artinya kamu lebih tinggi. Syaratnya apa? In kuntum mukminin, apabila kamu sekalian itu betul-betul beriman. Ini janji dari Allah ya. Ya lebih tinggi apanya? Ya lebih tinggi kesadarannya, lebih tinggi keinsafannya, lebih tinggi mungkin juga ke akhlaknya, mungkin bisa ekonomi, kesehatan dan lain sebagainya. Jadi fungsinya banyak. Jadi ayat ini sebagai motivasi bahwa Al-Qur'an itu ya bayanun, bayan itu penjelasan atau keterangan untuk manusia, dan petunjuk pelajaran untuk orang yang mutakin. Orang mutakin mengatakan mempelajari, memahami, kemudian mengamalkan. Maka itu mendapatkan mau'idhah hasanah, istilahnya seperti itu, sebagaimana dalam surat 16 ayat 125. Kemudian kita juga dianjurkan berdoa karena sudah memahami, sudah mendapatkan apa itu petunjuk dan lain sebagainya tadi ya, karena mendapatkan pelajaran orang mutakin sebagai huda, maka doanya di sini ya, bila sudah hafal semua, dalam surat Al-Imran ayat 8. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau condongkan hati kami kepada kesesatan sesudah Engkau tunjuki kami. Nah tadi setelah mempelajari bahwa Al-Quran itu huda, petunjuk ya, sudah mendapatkan petunjuk ya, maka jangan Engkau condongkan hati kami kepada kesesatan sudah kami mendapat petunjuk dari panjenengan, kan begitu, dari Engkau, dan anugerahkan bagi kami ya apa, dari sisimu itu rahmat, wahab lana min ladunka rahmat. Rahmat itu kasih sayang. Kan kemarin Allah itu menetapkan kasih sayang kepada hambanya. Ya ini memang topiknya itu ada korelasi dengan yang lampu. Karena apa? Innaka, sungguhnya engkau, anta engkau al-wahhab itu maha pemberi. Kalau kita kan tidak maha pemberi, Allah itu maha pemberi. Kita diberi apapun sangat luar biasa. Kalau kita menghitung itu kan wala tayasu rahmatillah. Kamu tidak bisa, kalau kamu menghitung nikmat Allah itu tidak akan bisa ya. Maka bersyukur itu menghargai pemberian Allah Ta'ala dengan membuka mata hati, membuka mata kalbu. Doa ini sering kita ucapkan ya, habis sholat dan lain sebagainya, supaya kita itu mendapat rahmat dari Allah dan hati kita itu tidak dicondongkan kepada hal-hal yang negatif. Nah sekarang saya ada dua ayat itu, saya membuat analogi dalam kita kehidupan Pak.
Tapi analogi saya itu kalau seorang ibu ya itu membeli sekeranjang buah delima. Sudah tahu Bu buah delima? Ya delimanya boleh diganti apel, boleh diganti jeruk dan sebagainya ya. Tapi analogi. Kalau Bapak Ibu, khususnya Ibu membeli buah, Pak. Kalau di sini contohnya delima. Dalam memilih itu ada proses. Tidak mungkin langsung diadai yang busuk, yang kecil, yang belum matang diadai, tidak mungkin. Pasti ada proses. Ini bagi yang ibu yang cerdas ya. Memilih yang segar, meninggalkan yang busuk. Jadi pilih yang segar. Ini karena mungkin kan biasanya kalau jenengan beli buah itu kan ada yang sudah empuk banget atau sudah ya nggak menyenangkan. Jadi sudah milih antara segar dan busuk. Yang segar kita masukkan ke pilihan kita. Kemudian memilih yang besar, meninggalkan yang kecil. Masih kecil-kecil misalnya, ya, lem dan lain sebagainya. Ya, maka milihnya yang besar, mungkin yang sudah matang. Nah, di sini yang ketiga memilih yang matang, meninggalkan yang masih mentah karena segera diproses. Kemudian memilih yang terbaik dan menawar dengan harga yang terendah supaya tidak ada kuman yang masuk ke perutnya. Kalau kita tidak memilih ya, misalnya ada yang busuk kita ambil, ada yang belum matang, kalau mangga mungkin ya kecut dan lain sebagainya, nanti kan juga ada masalah di perut, maka kita memilih. Kemudian ya kalau tidak ada harga ya kita menawar boleh, tapi kalau di buah itu kan sudah ada harga sekilo sekian. Kalau tidak ada harga biasanya ya namanya orang tawar itu ya misalnya mangganya berapa Bu, yang penjual ini bilang 30.000. Padahal nanti 25 dikasihkan misalnya. Jadi ada penawaran. Mungkin karena seorang ibu juga mengerti harga ya. Dia menawar yang lebih harganya rendah, kemudian dia memilih yang terbaik. Ini analogi kita dalam membeli buah ya. Nah, sekarang dalam kehidupan Bapak Ibu sekalian, dalam kehidupan ini kita punya pikiran. Makanan pikiran juga begitu ya. Kalau kita milih yang, kalau ibaratnya buah yang busuk itu pikiran yang negatif, itu ada kebencian, iri hati, dendam, fitnah dan sejenisnya. Dan pikiran negatif itu jiwanya tertutup ya. Ini jiwa ya, kebanyakan N. Atau tersumbat. Jadi jiwa yang tertutup atau tersumbat. Bahasa Al-Qur'an itu kafaro, tertutup ya. Maka ada ayat khatamallahu ala qulubihim wa ala samihim wa ala absarihim hisabatun wa lahum adzabun adzim. Jadi orang yang tersumbat, tertutup. Nah, sumbatan-sumbatan Pak, itu kalau di dalam anatomi tubuh kita, hidung kita tersumbat, itu kita bernapas juga sulit Pak. Pilek atau ya mungkin kena polip atau apa, itu sudah susah kita ya. Termasuk hidung tadi misalnya, terus telinga misalnya ya. Nah, itu caranya membersihkan, misalnya kita kemasukan apa, itu harus dipakai irigasinya itu air yang bersih, tidak mungkin air yang kotor. Masa ngersihi kuping kemasukan air dimasuki santan kan tidak bisa. Maka harus pakai air yang bersih. Termasuk hidung itu kalau kita kan pakai air hangat atau yang bersih ya. Itu caranya kita tadi seperti kita memilih buah tadi. Maka dalam kehidupan kalau tersumbat juga berbahaya Pak. Pikiran tersumbat menimbulkan masalah. Kalau pikiran itu tidak mengalir, masalah kecil itu dianggap masalah besar Pak. Contoh dalam rumah tangga, bermasalah makanan kasinen misalnya jadi padu atau ya apa gitu sepele, itu kalau karena tersumbat pikirannya itu sehingga ada masalah. Tersumbat atau tertutup itu kalau tadi saya sebutnya untuk kafir ya, itu tersumbat dari apa? Bisa jadi tersumbat dari cahaya pengetahuan
sehingga pikirannya itu sempit, tidak mengalami surga pengetahuan. Jadi kan tadi tema kita kan ilmu itu pembuka rahmat. Nah, sehingga yang namanya rahmat itu kasih sayang Allah, kita sudah diberikan ya istilahnya seakan-akan sudah di surga. Sehingga pengetahuan ini bisa kita mengalami surga pengetahuan. Karena orang yang mengerti itu lebih enak, bisa menyelesaikan masalah-masalah kehidupan itu lebih mudah. Karena kalau pikirannya sempit, terkotak-kotak, ya tidak mengalir. Karena kalau kotak itu kan sudutnya 4, Pak. Maka sebetulnya kita alirkan, dicontohkan Allah itu seperti air hujan. Air hujan itu bentuknya bunder, Pak, atau O, ya. Kalau kotak itu kan sudutnya kan 4. Ada sudut, misalnya kalau apa itu trapesium juga ada sudutnya, bisa dihitung, ya. Segitiga bisa dihitung. Maka kita harus dialirkan seperti air. Sumbatan pikiran dialirkan sehingga bisa berubah cara memandang. Jadi kita cara memandangnya itu luas. Nah, harusnya seperti air menetes berbentuk O, bisa mengalir karena sudutnya tak terbatas. O itu sudutnya tak terbatas, Pak. Kalau pikiran mengalirnya itu baik, ya, tidak pakai kacamata kuda, itu bisa menambah kesadaran. Karena sudah, melihat ini seperti tadi di depan saya mengatakan, ketemu orang yang tua, wah itu amalnya baik, lebih banyak daripada saya. Ketemu yang muda, wah itu dosanya masih sedikit, saya masih banyak. Sehingga dia itu pikirannya mengalir kepada dirinya itu, jiwanya itu punya menambah kesadaran. Ya. Jadi kesadaran itu penting Bapak Ibu sekalian. Kalau penjenengan mau baca Quran kemudian ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini kalau pakai kesadaran itu insya Allah juga nanti akan paham. Tapi kalau cuma sebagai mantra, tidak ada kesadaran, cuma ya baca a'udzubillahi wis ora digagas, ora dimasukkan dalam hati, tidak dipahami, ya nanti tidak seperti mantra saja, tidak bisa menambah kesadaran pada dirinya. Tapi kalau kita sadar apapun, ya itu akan menikmati. Kita sadar dalam bernapas, itu kita akan mengerti kasih sayang Tuhan. Tapi kalau biasa, napas ya biasa. Tapi kalau kita menyadari napas keluar, napas masuk, kita sadari, ternyata kehadiran Allah itu seperti ini. Sehingga Allah itu tidak tidur dan tidak ngantuk. Nah, sekarang kita menginjak fungsi ilmu untuk merawat mata rohani. Kita pikiran terbuka, jiwa terbuka, ya, tidak tersumbat seperti tadi, ya. Kalau sumbatan-sumbatan itu kan kalau tidak bisa mengalir kan terjadi banjir kalau di suatu tempat, ya. Itu karena terjadi sumbatan. Maka sumbatan itu identik dengan tertutup, atau kalau bahasa Qurannya kafara atau kafir atau koper atau kiper, bahasa yang lain, ya. Fungsi ilmu, ya, pertama itu memperluas wawasan. Jadi karena knowledge-nya itu banyak, kemudian menambah wawasan, ya. Kemudian Allah juga menjanjikan yarfa'illahu ladzina amanu minkum waladina utul ilma darajah. Allah mengangkat orang beriman dan yang diberi ilmu di antara kamu beberapa derajat. Ya. Jadi orang beriman berilmu itu oleh Allah sebagai hamba yang istilahnya ya kelasnya itu VIP gitu kan. Tapi harus tahu fungsi ilmunya. Jangan ilmunya hanya untuk istilahnya cover atau untuk hiasan, sehingga ilmunya tinggi, gelarnya banyak, masih berbuat korupsi misalnya, itu percuma ilmunya. Yang kedua, meningkatkan akhlak mahmudah, akhlak yang terpuji. Jadi ilmunya itu bermanfaat sehingga dia itu budi pikirnya baik. Yang tadinya kasar menjadi lembut, yang tadinya mudah marah menjadi sabar, yang tadinya pelit menjadi dermawan. Ini akhlak-akhlak yang buruk, akhlak-akhlak yang mahmudah baik.
Kalau yang akhlak yang buruk itu kan madmumah. Ya. Kalau mahmudah ini dari kata hamada, hamidu, maka Pak Ahmadi itu dari kata hamada, Ahmad yang orang yang terpuji. Ya. Muhammad itu orang yang terpuji. Ya. Asal katanya sama. Ya. Wa innaka la'ala khuluqin adzim. Dan sungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Ya, di Rasulullah itu akhlaknya tinggi, agung. Ya, surat 68 itu surat Qalam ya, ayat 4, bahwa fungsi ilmu salah satunya yaitu meningkatkan budi pekerti kita, karakter kita, akhlak kita, budi pekerti kita lebih baik. Kemudian ya, fungsi ilmu juga bisa membuka mata rohani. Jadi yang tadinya mungkin belum belajar, setelah belajar itu terbuka hatinya. Sehingga yang namanya terbuka itu kan saya sering sampaikan bahwa manusia itu ada jiwa, kemudian dalam jiwa ini ada sudut kesadaran, masuk lagi ada kolbu sebagai penyaring, detektor mana baik mana buruk, kemudian masuk ke fuad. Fuad itu hati nurani yang menampung cahaya ilahi, nur ilahi atau petunjuk Allah, karena wahyu Allah, Al-Quran itu adalah nur, cahaya. Cahaya itu bisa masuk ke dalam sanubarinya. Maka Allah menjadikan dua mata, mata jasmani dan mata rohani. Alam naj'al lahu ainain, mata jasmani dan mata rohani. Maka mengapa ketika ya ini alam, apakah belum naj'al ya lahu, dia Allah itu menjadikan untuk manusia itu ainain, dua mata. Maksudnya mata jasmani dan mata rohani. Tapi kalau cuma ngaji yang tidak masuk ke dalam ya dua mata itu kanan kiri gitu aja. Tapi sebetulnya itu mata rohani kalau kita korelasi dengan ayat yang lain. Misalnya kita korelasikan dengan surat Waqiah ayat 83, 84. Maka mengapa ketika nyawa sampai di kerongkongan, padahal kamu ketika itu melihat, dan kami lebih dekat kepadanya daripada kamu, tetapi kamu tidak melihat. Nah ini bukan melihat mata yang ini mata rohani Pak. Jadi orang yang mau meninggal, yang sakaratil maut, itu kalau harian begini itu mata hatinya, mata rohaninya itu sudah bisa melihat. Nanti pas sakaratul maut itu melihat, ya bisa melihat. Tapi kalau yang buta mata hatinya, buta rohaninya, ya tidak bisa melihat. Ini yang mengatakan Allah sendiri. Bagi orang yang tidak melihat dikatakan, maka mengapa ketika nyawa sampai di kerongkongan, padahal kamu ketika itu melihat, dan kami lebih dekat kepadanya daripada kamu, tetapi kamu tidak melihat loh. Aku cedak tapi kamu tidak melihat, padahal nyawamu sudah di kerongkongan. Karena hariannya memang tidak tahu belajar, tidak latihan untuk melatih mata rohaninya. Nah ini kan fake sekali. Tapi ya jarang untuk kita menyadari. Maka mengkaji kesadaran itu adalah penting. Kalau mengkaji kesadaran itu nanti ada perubahan-perubahan Pak. Tapi kalau tidak mau berubah, ya pokoknya aku ya ini kan berarti. Seperti kemarin saya khotbah di sini, jangan sampai kita mencampur yang hak dengan yang batil. Bala talbisul haqqa bil batil. Jadi ya munggah kaji ya korupsi itu tidak jadi Pak. Yang jadinya negatifnya, kajinya tidak dipakai kan begitu. Karena yang untuk biaya uangnya uang yang tidak halal. Dan uang itu energi itu kekuatan yang bisa memberikan dampak pada tubuhnya. Maka dari itu ya kita mengaji kesadaran, kita kuatkan mata rohani kita. Kalau orang lain mengatakan indera keenam, ya sama saja itu. Tapi intinya dengan mata hati, bicara dengan hati itu enak Pak. Kalau bicara tidak dengan hati ya nanti dikasari balas kasar, dipisui balas misuh kan begitu. Dijelekin balas jelek. Tapi kalau dengan mata hati ya biar nanti kan orang itu berkata kan kembali kepada dirinya sendiri kan begitu.
Biar saja saya dijelek-jelek tidak masalah, nggak ngaruh itu kalau bahasa. Jadi ilmu harus bisa membuka mata rohani. Nanti yang surat Waqiah ini ayat 83, 84, 85 ini bisa dibaca sendiri ya. Oh ternyata kalau sampai di kerongkongan nyawanya itu, nanti orang itu harusnya kalau hariannya sudah terlatih melihat dengan mata hati juga nanti bisa melihat. Tapi kalau tidak ya tidak melihat. Cara melihatnya juga merasakan ketenangan bahwa Allah itu hadir kan begitu. Tidak melihat terus ketemu jagongan itu bukan, kalau itu ya. Jadi merasakan bahwa Allah itu ada kehadiran sehingga waktu sakaratul maut itu dalam keadaan tenang, damai, ya, nikmat, sudah nyaman ya. Kemudian yang keempat, ilmu bisa mendekatkan diri dan bersamanya, mendekatkan kepada Allah dan bisa bersama Allah. Ya. Kan di sini surat 16 ayat 128 ya. Innallaha ma'alladzina taqaw walladzina hum muhsinun. Sungguhnya Allah itu bersama orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat baik. Artinya kalau kita itu bertakwa dan berbuat baik, Allah bersama kita. Ini janji Allah ya. Kalau Allah pas jauh, artinya kita mungkin ya pas ora takwa, pas ora berbuat baik. Kan begitu. Ini yang keempat. Kemudian yang kelima juga sering kita bahas bahwa surat 21 ayat 107 itu wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami mengutus kamu Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Nah, ini harus kita sadari Bapak Ibu. Kalau kita bicara itu ini menjadi rahmat atau menjadi fitnah. Panjenengan mau posting di akun panjenengan, baik itu di Instagram, Facebook, atau medsos yang lain, ini postingan saya ini kira-kira menjadi rahmat atau sebaliknya, itu harus kita sadari ya. Kalau tidak kita sadari ya menjelekkan orang saenake dhewe misalnya gitu. Padahal dalam ajaran Islam itu supaya fokus kepada diri sendiri, jangan memberi nilai rapot orang lain. Jangan menunjuk, kalau menunjuk menuding orang lain itu yang jadi ketiga kepada diri kita sendiri. Maka misi Rasul itu sebenarnya menebar rahmat. Termasuk misi Nabi Adam itu kan untuk kesejahteraan di muka bumi sebagai khalifah. Ya, khalifah menjadi menguasai dirinya sendiri, kemudian bisa menebar rahmat di semesta ini. Jadi Rasul itu sebenarnya misinya sama semua, yaitu menebar rahmat. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, sekarang ya kalau ilmu bisa mendekatkan kepada Allah kemudian menebar rahmat ini dan yang lain tadi fungsinya, kita harus hati-hati dengan informasi yang khususnya dengan petunjuk Allah atau urusan dengan agama. Karena apa? Zaman Nabi itu sudah ada orang yang munafik ikut mengkaji, kemudian setelah keluar pergi dari Nabi menyampaikan yang bukan dikatakan Nabi. Maka saat ini kalau ada keterangan harus kita cross check dengan Al-Quran sebagai laboratorium kebenaran ya. Itu kenapa terjadi seperti itu, sehingga saat ini bisa terjadi yang namanya itu ada, yaitu hadis palsu ya, hadis dhaif, hadis mursal dan lain sebagainya. Nah, asal muasalnya itu satu karena politik. Jadi karena politik dia membuat berita ataupun hukum atau apa di atas namakan Nabi. Kemudian karena benci Islam ini juga bisa bikin apa istilahnya tulisan untuk disampaikan. Atau karena perbedaan ras ini lebih baik dari ini. Padahal Al-Qurannya jelas kalau inna akramakum indallahi atqakum. Kemudian karena
faktor fanatisme ta'assub ya. Karena cinta kepada ya kedudukannya, kemudian dia itu membuat berita ya. Hadis itu artinya berita. Maka ada ahsanul hadis, ada lahwal hadis. Kemudian juga karena perbedaan madhab, beda paham, kemudian bikin yang muatkan pahamnya itu dibesar-besarkan. Kemudian karena dekat dengan penguasa ya, dulu dekat penguasa, kemudian membuat ya kabar atau hadis yang tidak sesuai dengan Nabi supaya mendapat prioritas dari yang berkuasa. Kemudian yang ketujuh karena ada orang iseng ya, dulu memang sudah juga ada orang iseng bikin ini dan sebagainya itu ya. Nah, kok bisa seperti itu Pak ya? Kita kan kalau melihat surat An-Nisa ayat 81 ya. Ini tadi saya sebutkan bahwa ada orang mengaji bersama Nabi ya, sebagian itu setelah pergi menyampaikan yang bukan dikatakan Nabi atau merubah. Kemudian itu kan kalau ketemu ini, kemudian muridnya banyak, ketemu ini kan akhirnya juga sampai sekarang kan ada Pak. Maka kita kuncinya kalau ada berita, Nabi juga mengatakan besok ada orang yang menyampaikan hadis dariku, tapi yang sesuai dengan Al-Quran itu dariku, yang tidak sesuai bukan dariku. Sudah diwanti-wanti seperti itu juga. Dan Al-Quran juga seperti itu. Ayat 81-nya dari An-Nisa, ada orang munafik belajar Nabi tapi merubah. Maka ayat 82-nya ya, apakah kamu tidak tadabbur Al-Quran? Kalau dia bukan dari sisi Allah mesti ada perselisihan yang banyak. Kalau Quran itu tidak ada perselisihan ya, sinkron dengan alam semesta, sinkron dengan pikiran Pak, logis dan lain sebagainya, dan tidak ilusi ya. Nah, konflik politik di kalangan umat Islam waktu zaman dulu itu karena ada kepentingan, kadang konfliknya itu semakin hebat, telah membuka peluang bagi golongan tertentu yang mencoba mendekatkan diri dengan pemerintah dengan cara membuat hadis. Ada yang membuat hadis karena benci dengan Islam, ada yang membuat hadis karena bangga dengan sukunya, ada yang membuat hadis karena fanatik dengan golongannya, ada yang membuat hadis karena paham-paham fikih atau madhab. Pemalsuan hadis dalam rangka membela madhab atau alirannya, baik dalam masalah usuluddin atau pokok-pokok agama ataupun masalah buruk cabang-cabangnya. Karena sungguhnya ketika kaum muslimin berpecah menjadi berkelompok-kelompok dan madhab-madhab, mulailah setiap golongan mengerahkan kemampuan yang dimilikinya untuk mengokohkan madhab atau alirannya, yaitu istilahnya keterangan tadi. Ada yang membuat hadis karena untuk menyenangkan pemimpinnya tadi kan. Hadis-hadis palsu dalam masalah ini adalah hadis-hadis yang berisi tentang pujian dan pengagungan terhadap para raja. Dan itu adalah hadis-hadis yang digunakan oleh orang-orang bodoh untuk mencari muka di hadapan para raja di zaman itu. Hadis palsu menurut Guru Besar Yayan Wali Songo Semarang, Profesor Dr. H. Muhibin, bisa muncul dalam kitab hadis Sahih sekaliber Jami'us Sahih karya Imam Bukhari. Berdasarkan hadis penelitian yang dilakukannya, terdapat hadis yang bertentangan dengan Al-Quran dan antar hadis di dalam kitab tersebut ya. Ya karena memang berita kan kita juga harus mengerti, yang menyampaikan hadis itu kan cuma menulis, dia tidak mengatakan bahwa ini benar semua, kan tidak. Hadis palsunya bermacam-macam, ada yang karena tidak sesuai atau bertentangan dengan Al-Quran, namun ada pula yang tidak sesuai dengan kondisi kekinian. Papar mantan dekan Fakultas Syariah YN Wali Songo itu, zaman Nabi sudah ada yang merubah perkataan tadi ya, surat 481, dan mereka mengatakan taat. Maka ketika menghindar dari engkau, dari Nabi, sebagian mereka menyampaikan yang bukan engkau katakan. Jadi merubah dari perkataan Nabi. Allah menuliskan yang mereka sampaikan itu, berpalinglah dari mereka dan berserah dirilah pada Allah. Cukuplah Allah selaku penjaga.
Nah ini untuk masa kekinian supaya kita ini cuma hati-hati. Maka kita pentingnya belajar Al-Quran supaya kita mengerti furqan antara perbedaan. Karena kadang kita ini kan ya masih terpengaruh dengan baju, jubah dan lain sebagainya kan itu. Padahal itu cuma budaya. Maka kita seandainya menerima kabar atau berita yang berhubungan dengan akidah dan keimanan harus dilihat dulu di dalam Al-Quran sebagai furqan atau pembeda yang hak dengan yang batil. Apakah bertentangan atau tidak ya. Nanti kita bisa menyimak surat Al-Haqqah ayat 40 sampai 47. Nabi tidak mungkin berkata yang bertentangan dengan ayat. Sehingga kalau Nabi mengatakan atas nama Allah ya dalam surat ini, ayat ini kan akan dipotong urat nadi jantungnya dan sebagainya itu kan. Jadi Nabi tidak berani mengatakan atas nama Allah kan begitu. Jadi tegas. Tapi surat 69 ayat ini Pak, tidak mungkin dengan ngaji 5 tahun di kajian umum keluar. Ya. Nah kita harus belajar sendiri. Oh isinya seperti ini toh kan begitu. Ya. Itu masalah. Maka pentingnya kita belajar Al-Quran secara holistik. Nah Bapak Ibu sekalian, kembali ke ilmu itu sebagai rahmat, bahwa kelimpahan hidup apabila kita rela menerima apapun yang Allah berikan. Karena orang yang tidak rela sama saja tidak merasa menerima keberlimpahan. Jadi kalau kita sudah ikhlas menerima, oh Allah itu jatah kita seperti ini, saya sudah berusaha maksimal, itu sudah ikhlas Pak. Tapi kalau tidak menerima keberlimpahan, sudah mobilnya bagus, rumahnya bagus, masih pengen mencuri atau korupsi. Itu kan kuncinya adalah dalam kita sikap ya. Kerelaan yang sedikit saja bisa merubah hidup yang luar biasa Pak. Jadi kalau kita ikhlas, termasuk kita mungkin ya Bapak Ibu yang lansia sudah punya istilahnya awal-awal atau gejala-gejala penyakit, ya itu dinikmati aja, enggak masalah ya. Kalau gersulo, wah, iki dek sirahku cekot-cekot ya, kok mataku blawur dan misalnya, ini malah dipikir gitu malah rekos wis dinikmati ya kan begitu ya. Ya, kelimpahan apapun kita terima. Kalau kita bisa membuka diri ya, bahwa kita sadar jadi bagian dari semesta, maka syarat utama adalah kerelaan yang endingnya kelimpahan akan hadir pada diri kita, keberlimpahan dalam segala hal. Jadi memang kita ini kan bagian dari semesta. Wong kita tadinya juga dari saripati tanah, dari semesta juga kan. Maka kita terima yang Allah berikan itu, kita syukuri, kita nikmati. Ada istilah Darussalam ya, ini dalam surat An-Nisa, tempat yang damai, Jannatun Naim, taman penuh kenikmatan. Untuk apa? Mendewasakan rohani kita memang harus sabar, dalam arti gigih setiap proses tanpa melihat hasil. Jadi yang dinilai itu proses kita dalam hidup ini menjadi orang yang sabar. Nah Bapak Ibu yang saya hormati, sebagai ayat terakhir ya, pesan dari Allah supaya kita ini menyeru kepada kebaikan dan amar ma'ruf nahi mungkar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaklah ada dari antara umat minkum ya, dari antara umat. Untuk apa ya? Kita baca Arabnya dulu, wal takun, dan jadilah, ini dari kana yakunu kun ya. Taknya itu kamu ya. Jadi hendaklah ya di antara kamu minkum itu umat, sebuah umat ya, umatun yatuna, menyeru, mengajak. Dari doa itu kan menyeru Pak, mengajak, bukan memerintah. Da'a yang ini yat'u, mereka menyeru illa kepada al-khairi, al-khair, pada kebaikan atau pilihan. Wa ya'muruna bil ma'ruf, dan mereka itu menyuruh yang ma'ruf, wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah yang mungkar. Kalau sudah melaksanakan itu ya, wa ulaika
humul muflihun, dan mereka itulah orang-orang yang muflihun, orang yang beruntung, orang yang bahagia, orang yang mendapat keuntungan. Nah, oleh karena itu ya di antara kita harus ada, ini namanya wajib ya, istilahnya yang di antara kita memang harus ada, ditugasnya kita kepada keluarga kita masing-masing harus yad'u ilal khair ya'muru bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Dan sampai ada keluarga kita berbuat mungkar kita diam saja, itu namanya kurang pas. Dan kita dalam mengingatkan itu wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr, yaitu dengan nasihat yang hak dan yang sabar, dan juga dengan wa tawasaw bil haq wa tawasaw bil marhamah, menasihati dengan hak dan dengan kasih sayang, dengan kelembutan, bukan dengan cara-cara yang kasar, menghakimi dan sebagainya, itu tidak sesuai dengan ajaran Islam. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, semoga yang sedikit ini menambah wawasan kita. Mari kita di bulan yang baru, tahun baru ya. Katanya kalau kita ulang tahun itu tambah umur, itu secara tulisan, tapi secara hakikat sudah gitu. Misalnya Pak Ahmadi dikasih umur 80 tahun, ulang tahun ke 70 misalnya, berarti kan tinggal 10 ya. Nek angkone 70, tapi aslinya hakikatnya berkurang gitu. Maka nek mengucapkan ulang tahun ya atau kematian itu tambahi surat Maryam ayat 15 ya. Semoga keselamatan atas dia waktu dilahirkan ya, waktu diwafatkan dan waktu dihidupkan kembali. Jadi doanya bagus ya, kan gitu ya. Surat Maryam ayat 15. Kalau untuk diri sendiri seperti Nabi Isa, surat Maryam ayat 33. Demikian, semoga ada manfaatnya, ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Yahdillahu linurihi ma yasha, Allah memberikan petunjuk sementara rohani pada siapa yang kehendaki. Siapa yang dikehendaki adalah orang-orang yang berkehendak. Semoga semua makhluk hidup, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, di setiap ruang dan waktu senantiasa hidup berbahagia. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.